Halo teman-teman. Jadi, kita hari ini ingin menjelaskan tentang integrated farming. Nah, yang pertama ini ada ember tumpuk. Nah, jadi ember tumpuk itu merupakan salah satu teknologi yang sangat mudah diaplikasikan di rumah dan mampu mengolah sampah organik menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Nah, di sini bisa kita lihat kita sedang mengisi ulang sampah organik yang ada. Nah, situ kita memasukkan nasi bekas dan nantinya kita akan timbun dengan daun kering supaya baunya itu tidak terlalu menyengat. Dengan ember tumpuk, setiap orang dapat membuat pupuk organik yang murah dan mendukung lahan pertanian yang mulai kehilangan kesuburannya. Dalam ember tumpuk ini ada dua komponen, yaitu ember atas dan ember bawah. Fungsi ember di atas sebagai penampung sampah yang diolah, fungsi ember bagian bawah sebagai penampung lindi yang kemudian akan diolah menjadi pupuk organik cair. Nah, sekarang kita lagi mensosialisasikan tentang lubang resapan biopori kepada ibu-ibu kelompok wanita tani. Lubang resapan biopori adalah produk teknologi sederhana yang murah dan tidak memerlukan lahan yang luas, juga cepat serta mudah dalam pembuatannya. Nah, ini kita lagi izin kepada Ketua Ibu KWT. Ya, pose dulu selebel. Nah, sekarang kita sedang menggali untuk lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori itu merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman sekitar 80 cm atau di dalam permukaan air tanah dangkal, tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang lubang resapan itu nantinya akan diisi dengan sampah organik. Sampah berfungsi untuk menghidupkan mikroorganisme tanah, seperti cacing tanah. Nah, cacing ini nantinya bertugas membentuk pori-pori atau terowongan dalam tanah yang disebut dengan biopori. Nah, biopori secara harfiah itu merupakan lubang-lubang atau pori-pori makro di dalam tanah yang dibuat oleh jasad biologi tanah. Keberadaan biopori yang banyak akan mempertinggi daya serap tanah terhadap air, karena air akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh profil tanah. Agar lubang biopori tetap berfungsi optimal, maka secara rutin diisi dengan bahan organik, sehingga di dalam lubang resapan biopori akan tetap berlangsung proses pengomposan secara aerobik oleh mikroorganisme tanah. Nah, di situ kenapa kita tambahkan tali rafia? Karena untuk mempermudah dalam menariknya nanti. Nah, jangan lupa dipadatkan kembali dari tanah yang kita gali tadi. Agar apa? Agar nantinya lubang resapan ini tidak goyang-goyang. Bahan organik yang bisa digunakan untuk lubang resapan biopori ini ada sampah dapur rumah tangga, potongan atau pangkasan tanaman, sisa produksi pertanian yang tidak dimanfaatkan, dan sebagainya. Kenapa sih kita harus bikin lubang resapan biopori ini? Lubang resapan biopori dapat membantu menurunkan kerentanan kota terhadap bencana banjir, kekeringan akibat kekurangan sumber air, dan membantu mengurangi beban sampah organik. Sehingga lubang resapan biopori tepat diterapkan pada lokasi yang memiliki kepadatan bangunan. Nah, di sini kita lagi ngetes nih, apakah lubang resapannya berfungsi dengan baik atau tidak. Dan ternyata lubang resapannya berfungsi dengan baik. Sampai jumpa lagi teman-teman.